dimana kita lagi cabut dari kerjaan, usaha gagal, gagal nikah lagi, triple kill banget sih. Ya butuh waktu paling enggak sekitar ya 4 sampai 7 bulanan deh untuk bangkit dari situ. Nama Ma'ruf, usia 24 tahun, pekerjaan XR Ting Indonesia. Yang ingin diceritakan nggak ada sih ya, kayak ngerasa hidup itu so-so aja, biasa-biasa aja, kayak nggak ada yang menarik sih sebenarnya. Kamu pernah memulai bisnis di usia muda. Apa yang kamu lakukan pada saat itu? Mulai bisnis di usia muda pernah. Yang saya lakukan itu surprise, karena merasa ya bisa dikatakan hidup sendiri jauh dari keluarga di Jambi waktu itu. Ada keluarga, tapi setelah itu keluarga pindah ke Jakarta, pindah lagi ke Surabaya. Jadi di Jambi ya bisa dikatakan sendiri juga, walaupun masih ada 1-2 saudara. Yang jadi trigger kenapa akhirnya membuka bisnis di usia muda, mencoba jualan di usia muda, yang pasti sih untuk tambah uang jajan, untuk kebutuhan yang belum tercukupi, karena emang bukan lahir di keluarga yang cukup, bukan lahir di keluarga yang bisa dikatakan kaya juga. Dengan pencapaianmu saat itu, kamu bisa bangun bisnis. Apa yang kamu rasakan? Waktu itu sih rasanya gimana ya, nggak ngerasa ada achieve tersendiri aja di usia segitu, bisa self love juga, bisa membeli apa yang kita pengen, ngebahagiain apa yang belum kita capai selama itu, termasuk ya salah satunya bisa membantu perekonomian keluarga juga. Di saat ada yang butuh, kita ada something yang bisa dikasih. Kamu usia berapa saat itu? Mulai ngerintis usaha itu SMA, mulai coba-coba iseng jual online sepatu, jual ya apa yang bisa dijual di internet sih. Kamu udah mulai bangun bisnis dari usia muda dan kamu sudah mendapatkan satu pencapaian kayak yang diceritakan. Lalu sebagai anak muda saat itu, bagaimana kehidupan asmara kamu? Dalam nih kehidupan asmara ya. Ya terlalu dinikmati bisa dikatakan kalau soal kehidupan asmara. Iya, berteman dengan banyak teman, yang menjadi dengan bisa dikatakan menjadi hubungan dengan beberapa orang juga, tapi satu-satu sih, nggak sekaligus dengan beberapa orang. Bahkan ada beberapa bisnis bareng, sempat bisnis bareng. Ya kalau dibilang kehidupan asmara pun pada waktu itu ya biasa-biasa aja layaknya orang-orang yang lain sih. Dengan kehidupan asmara yang semuanya berjalan lancar, kemudian pencapaian bisnis di usia muda, struggle terbesar apa yang pernah kamu alami? Struggle ya. Kalau ngomongin struggle, pernah ada titik terendah sih. Jadi pernah saat masih kerja juga di satu perusahaan yang nggak perlu disebutkan sih perusahaannya apa, dan sembari muka usaha juga di bidang F&B gitu, sama frozen gitu. Dan juga dikatakan saat soal asmara juga lagi ya mencoba serius dengan seseorang, mencoba membuka hati untuk kejenjangan lebih serius, membuka pikiran untuk lebih menata di masa depan. Di saat itu ada satu hal yang ya bisa dikatakan jadi titik batu loncatan yang akhirnya
mikir ya udah jalanin aja hidup apa adanya. Target boleh tinggi, tetapi jangan terlalu ambisius. Kita cuma bisa berencana aja. Semua tetap balik lagi Allah yang nentuin. Jadi waktu itu di titik itu keluar ya sempat ada masalah di kantor. Keluar karena ada masalah itu, proyek bisnis pun gagal, nggak lanjut. Dan yang terakhir yang paling surprise, triple kill-nya perjalanan asmara pun sempat gagal, dimana udah masuk ke jenjang yang serius, udah mencoba untuk menata masa depan bersama, tapi harus gagal. Dan semua itu gabung aja jadi satu. Ya bisa dikatakan aku terlalu sayang kali ya. Jadi ya masih pengen main-main aja waktu itu mungkin ya. Pengen asik-asik aja, mungkin ya kangen kali. Apa yang kamu lakukan untuk keluar dari titik terendah itu? Apa ya? Kalau cara keluarnya, cara nyembuhinnya, bukan nyembuhin sih, lebih ke keluar dari titik terendah untuk bangkit lagi. Itu lebih susah sih emang kalau kita ngomong realistis pasti susah. Di saat ada 3 kondisi barengan kayak gitu, dimana kita lagi cabut dari kerjaan, usaha gagal nikah lagi, triple kill banget sih. Ya butuh waktu paling enggak sekitar 4-7 bulanan deh untuk bangkit dari situ. Bahkan di titik itu benar-benar di titik yang ya udah kayak hidup sendiri aja, kayak hidup masing-masing, kayak ngerasa ya hidup cuma sendirian. Semuanya juga pasti pada sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Jadi ngerasa lebih nyaman dan ngerasa lebih terlindungi di saat sendiri aja. Di saat untuk keluar dari titik itu ya emang gak gampang. Pasti harus tough banget, harus kuat banget untuk keluar dari titik itu. Saya sih gak nyaranin untuk segera keluar dari titik itu buat teman-teman yang mungkin lagi di titik itu. Karena untuk keluar dari zona baik ataupun zona yang buruk sekalipun, itu butuh effort yang gede dan butuh kemauan dari teman-teman sendiri. Jadi ya balik lagi ke teman-teman, harus membangun effortnya lagi, harus membuat semangat hidup lagi, hidupnya lebih berwarna. Karena kebahagiaan itu jaminan diri kita sendiri, orang lain nggak bisa menentukan kebahagiaan kita. Bisa jadi di saat kita mengharap kebahagiaan dari orang lain ya justru nggak dapat kebahagiaan. Kebahagiaan kan kita yang menentukan. Sejauh apa kita akan bahagia, planning apa yang akan kita lakukan, gagal dan berhasilnya semua planning itu semua kita yang nentuin. Dan kalau pengen keluar dari zona yang seperti itu ya kita harus ngobrol sama diri sendiri. Kamu mau nggak keluar dari zona itu? Kalau emang kamu belum siap, ya udah, nikmatin aja dulu, jalanin dulu. Tapi tetap nantinya jangan lupa jalan terus aja, pelan-pelan, nggak apa-apa, it's okay. Dari semua kejadian yang sudah kamu alami, apa yang kamu syukuri hingga saat ini? Bagaimana cara kamu bersyukur? Cara mensyukuri ya balik tadi, setiap orang pasti hidup pernah punya masalah, pernah di titik terendah. Bahkan di saat kita ngerasa itu dari titik terendah kita, bisa jadi Allah dan semuanya menganggap itu belum yang terendah kita. Bisa jadi di masa depan ada hal yang lebih rendah dari itu. Caranya dengan bersyukur ya udah nikmatin aja bahwa memang saat ini fase kita lagi di fase itu. Bukan berarti kita diam juga untuk tetap di fase itu, tapi ya kita juga berusaha untuk bangkit. Tapi ya jangan dipaksain, kasihan.
pikiran, badan. Kasihan. Hanya maksain ambisinya kita buat apa yang kita rencanakan untuk berhasil. Yang menentukan keberhasilan bukan kita cuma merencanakan aja. Cara untuk bersyukur ya. Cara untuk bersyukur ya lebih ke tadi. Saya pernah di titik terendah dalam hidup. Dan sekarang saya lagi di fase yang bisa dikatakan menengah nih, middle. Ya udah dinikmatin aja kalau memang fasenya segitu. Nggak usah berusaha ngejar untuk kita ngefase yang lebih naik kelas lagi. Karena di saat mau naik kelas kita akan ada di titik terendah lagi. Jadi nikmatin aja dulu sebelum kita naik kelas. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman di luar sana kalau mereka sedang ada di titik terendah mereka saat ini? Buat teman-teman yang bisa dikatakan lagi di titik terendah, gagal dalam karir, gagal dalam bisnis, gagal dalam percintaan, ada masalah di keluarga, it's okay. Kalian tetap sempurna dengan kekurangan kalian masing-masing. Kalian tetap yang terbaik untuk diri kalian juga. Jangan selalu mempersepsikan diri kalian sesuai dengan apa yang orang lain mau. Kalian itu hebat. Kalian semua bisa bangkit sesuai dengan porsinya masing-masing. Di saat kalian mungkin masih belum ingin bangkit, mental kalian, jiwa kalian, badan kalian masih belum mau bangkit untuk naik ke fase yang selanjutnya, gak apa-apa, nikmatin aja dulu. Ntar ada saatnya kalian udah capek di titik itu, kalian akan bangkit dengan sendirinya. Nikmatin dulu, tapi ingat jangan lupa cara. Oke, terima kasih atas sharingnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, terus semangat teman-teman.